Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Kedede Diaryawan dengan NIM 1003024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pembuatan e-commerce papan selancar atau surfing board. Jadi sebelum kita mulai tentang rancangan dari e-commerce saya akan membahas dulu apa itu e-commerce. Yang kita tahu sendiri, e-commerce adalah proses jual beli produk atau layanan melalui internet atau platform elektronik. E-commerce mempertemukan penjual dan pembeli di internet. Beda dengan di marketplace, di e-commerce hanya ada satu brand dan ada banyak pembeli gitu. Contohnya seperti Adidas, Nike, dan masih banyak lagi brand-brand besar di luar sana. Selanjutnya, apa tujuan dari pembuatan e-commerce ini? Tujuan dari pembuatan e-commerce ini tentu banyak sekali ya, tapi saya sebutkan beberapa saja, yaitu salah satunya adalah menyediakan informasi produk yang lengkap. Biasanya kalau toko fisik begitu, terutama untuk papan selancar, itu ada masalah di mana papan surfingnya atau board surfingnya tuh tidak bisa di-display semua gitu. Seperti kita tahu sendiri papan surfing itu besar-besar. Jadi salah satu solusinya mereka merolling stok di toko fisik. Namun tentu customer yang datang langsung itu tidak tahu kalau ada beberapa desain gitu yang ternyata tidak di-display karena memang displaynya harus di-rolling karena tempatnya kurang memadai. Jadi ini bisa menjadi e-commerce menjadi salah satu solusi untuk masalah ini. Yang selanjutnya itu ekspansi pasar yang lebih luas, meningkatkan keamanan transaksi. Dengan e-commerce, Anda dapat menyediakan metode pembayaran online yang aman, memberikan kepercayaan kepada pelanggan untuk bertransaksi secara online. Terus fleksibilitas dengan e-commerce sendiri memberikan fleksibilitas dengan mengubah dan memperbarui katalog produk, harga dan promosi dengan cepat. Itu lebih efisiensi ketimbang dengan toko fisik, apalagi dengan papan selancar ya, di mana ukurannya dan beratnya itu lumayan gitu, untuk memindahkan produk-produk. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan e-commerce untuk bisnis papan selancar sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya itu kenyamanan. Pelanggan dapat dengan mudah menjelajahi produk, melihat harga, dan melakukan pembelian kapan saja, 24/7, tanpa harus pergi ke toko fisik. Biasanya kalau toko fisik itu ada jam buka dan jam tutupnya. Jadi kalau online kapan saja bisa diakses. Selanjutnya itu biaya operasional yang lebih rendah. E-commerce dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya sewa toko fisik dan gaji staf penjualan. Biasanya kalau papan surfing atau surfing board ini biasanya ada di seperti di daerah Canggu, daerah Kuta, di mana biaya operasional untuk sewa toko itu sangat mahal. Jadi ini menjadi solusi yang baik ya dengan menggunakan e-commerce begitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi kelebihannya, namun saya jelaskan beberapa saja. Selanjutnya itu apa sih kekurangannya? Kekurangannya itu biaya pengiriman. Biaya pengiriman dan manajemen logistik dapat menjadi beban tambahan yang perlu dikelola. Seperti yang kita tahu, papan surfing ini ukurannya lumayan besar, beratnya juga lumayan berat, jadi mungkin ini akan menjadi tantangan tersendiri. Kekurangan selanjutnya tidak ada pengalaman fisik. Pelanggan tidak dapat merasakan atau mencoba produk fisik sebelum membeli, yang dapat menjadi kendala untuk produk seperti papan selancar yang seringkali memerlukan pengalaman fisik. Yang selanjutnya itu persaingan yang ketat. Lingkungan e-commerce seringkali sangat kompetitif dengan banyak pesaing yang menawarkan produk serupa. Jadi ini tantangan yang benar-benar kita hadapi, dalam arti kita harus bisa memberikan tahu produk kita yang terbaik tanpa kita harus ketemu dengan customer itu. Jadi itu adalah sebuah tantangan tersendiri.
Selanjutnya itu adalah analisa dan perancangan ya. Saya jelaskan mulai dari analisa kebutuhan pengguna terlebih dahulu. Analisa kebutuhan adalah langkah awal yang krusial yang mengembangkan e-commerce papan selancar. Dalam tahap ini kami akan mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang perlu dipenuhi agar platform ini dapat berfungsi sebagai pesertanya. Beberapa kebutuhan dasar termasuk pendaftaran dan autentisasi pengguna. Pengguna harus dapat mendaftar dan masuk ke platform dengan aman. Menampilkan produk ya. Platform harus memungkinkan pengguna untuk melihat berbagai produk papan selancar yang tersedia, termasuk detail produk dan harganya. Pembelian dan pembayaran, tentu pelanggan harus dapat membeli produk, melakukan pembayaran secara online dan mengisi informasi pengiriman. Terus manajemen stok, admin harus dapat mengelola stok produk yang tersedia. Verifikasi pembayaran, admin harus dapat memverifikasi pembayaran dari pelanggan. Pengiriman dari resi, admin harus dapat mengelola pengiriman dan memberikan nomor resi kepada pelanggan. Manajemen data pelanggan, sistem harus dapat menyimpan data pelanggan dengan aman. Untuk selanjutnya, analisa kebutuhan sistem itu dalam tahap analisa kebutuhan sistem kita akan mengidentifikasi perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan untuk menggambarkan dan operasi platform e-commerce papan selancar. Beberapa komponen kunci yang diperlukan meliputi perangkat lunak SMPP yang akan digunakan sebagai web server untuk menghost platform e-commerce papan selancar ini. Editor text Visual Studio Code. Visual Studio Code akan digunakan untuk mengembangkan kode platform. Sistem operasi Windows 10. Sistem operasi ini akan digunakan pada komputer pengembangan. Selanjutnya itu tentunya ada PC. PC ini akan digunakan untuk mengembangkan dan pengujian platform. Dan terakhir ada browser Chrome. Browser Chrome akan digunakan untuk mengakses dan menguji platform selama pengembangan. Jadi itu beberapa analisa dan perancangan. Selanjutnya itu ada analisa pieces. Nah, analisa pieces merupakan pendekatan untuk mengevaluasi perubahan sistem yang diusulkan dalam proyek e-commerce papan selancar ini. Berikut ada evaluasi pieces yang rinci perbandingan sistem yang sedang berjalan dengan sistem yang diusulkan. Yang pertama itu ada performance sistem yang sedang berjalan. Sistem yang lama tidak memberikan produk update atau terbaru dan informasi di dalamnya kurang. Sistem yang kita usulkan itu sistem yang memberikan informasi produk yang lebih rinci secara online, yang meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada pelanggan. Yang selanjutnya itu information. Sistem lama memberikan informasi produk yang kurang mendetail dan kurang akurat. Sistem yang kami usulkan itu informasi yang diberikan melalui sistem yang diusulkan lebih akurat dan detail, menggantikan promosi konvensional yang kurang detail. Ekonomik, sistem lama menggunakan media promosi konvensional yang cenderung mahal. Sistem e-commerce papan selancar akan menghemat biaya promosi konvensional dan meningkatkan pendapatan dengan memberikan informasi produk yang lebih lengkap dan tentunya lebih detail. Kontrol, sistem lama memungkinkan tindak kecurangan karena transaksinya masih manual. Jadi sistem yang kita usulkan adalah sistem yang meminimalis risiko kecurangan dalam transaksi karena data dihitung otomatis oleh sistem. Efisiensi, sistem lama tergantung pada toko offline yang berhenti jika toko tidak buka. Jadi sistem yang kita usulkan, proses penjualan akan terus berjalan secara online, bahkan jika toko fisik tidak beroperasi pun toko online tetap jalan. Security, keamanan data masih kurang. Sistem yang diusulkan memberikan keamanan data pelanggan adalah prioritas utama. Semua data pribadi pelanggan seperti alamat, nomor telepon, data pembayaran disimpan dengan aman dan terinskripsi. Oke, selanjutnya itu ada flowchart. Flowchart adalah referensi grafis atau diagram dari alur kerja atau proses yang menggambarkan langkah-langkah keputusan dan tindakan yang terlibat dalam suatu prosedur atau sistem. Jadi ini adalah gambaran flowchartnya. Saya akan jelaskan beberapa ya. Jadi saya akan karena kecil saya akan zoom saja. Oke, di sini ada customer, system, dan admin. Di sini saat customer akan memulai mengakses website kami, sistem akan menampilkan halaman awal terlebih dahulu dan akan mengirimkannya ke customer. Saat customer menerima tampilan utama dari website kami,
itu ada opsi dia bisa jika belum mempunyai akun dia diminta untuk registrasi, namun kalau sudah mempunyai akun dia diminta untuk login. Oke, kita di sini asumsikan dia sudah melakukan registrasi terlebih dahulu, selanjutnya dia akan login. Saat sudah login dia sudah melakukan login di sini, melakukan login, verifikasi data. Di sini sistem akan menampilkan menu utama, yaitu seperti katalog, promosi dan sebagainya. Sini saat melakukan menu utama, tentu customer bisa memilih produk yang ingin dibelinya dan men-check out-nya, memasukkan ke dalam keranjang. Terus untuk sistem akan memverifikasi pesanan. Di sini customer akan konfirmasi alamat penerima, melakukan pembayaran, mengirimi bukti pembayaran. Dan saat mengirimi bukti pembayaran, sistem akan menerima dan menyimpan bukti pembayarannya. Di sini akan nanti diteruskan oleh admin ya. Selanjutnya akan diteruskan oleh admin menerima saat admin menerima bukti pembayaran akan merubah status pesanan, mengirim produk melalui ekspedisi, menginput nomor resi, mengubah status pengiriman. Nanti akan dikirim saat semua sudah dilakukan oleh admin, nanti akan dimasukkan ke sistem sekaligus. Semuanya sistem akan memberikan nomor resi dan status pengiriman kepada customer setelah semua data berikut ini diinputkan oleh admin. Dan di sini akan prosesnya selesai gitu. Untuk admin sendiri di sini admin saat mengakses website, admin sini akan menampilkan halaman awal. Admin akan menerima tampilan utama. Di sini admin akan langsung melakukan login ya. Di sini di mana setiap admin akan otomatis dibuatkan loginnya sendiri, jadi tidak usah melakukan registrasi sendiri. Itu. Di sini juga admin bisa mengupdate stok dan harga stok produk di sistem. Jadi admin memiliki akses untuk itu. Oke, kira-kira begitu untuk flowchart-nya. Saya akan lanjut saja ke DFD, ke data flow diagram. DFD adalah DFD membantu dalam memodelkan bagaimana data mengalir melalui satu sistem atau proses dan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana komponen-komponen sistem berinteraksi satu sama lain. Oke, berikut adalah gambaran dari DFD-nya. Saya akan zoom ya supaya lebih jelas dan lebih mudah untuk dijelaskan. Oke, kurang lebih begini gambaran dari data flow diagram atau bagaimana data itu berjalan. Jadi customer ke sistem itu bisa melakukan order barang, melihat katalog, melihat status pesanan, sudah memesan, melihat status pembayaran, melihat status pengiriman. Sistem bisa menampilkan katalog produk, data status pesanan, data status pembayaran, data status pengiriman ke customer. Sedangkan sistem ke admin itu bisa mengirimkan data pesanan, data stok, produk data, status pesanan, data status pembayaran, dan data status pengiriman. Sedangkan admin bisa menginputkan update stok barang, update status pesanan, update status pembayaran, update status pengiriman. Yang lebih seperti itu. Di sini ada DFD level 1 di mana aliran data dari customer ke sistem itu seperti ini ya. Jadi customer bisa melakukan registrasi. Nanti saat melakukan registrasi, nanti datanya akan disimpan di database customer gitu. Saat customer melakukan registrasi. Sini juga customer bisa melakukan login juga sudah registrasi karena data akan diteruskan ke login. Jadi di sini customer sudah mempunyai data login. Di sini akan database customer akan konfirmasi datanya apakah si customer ini sudah mempunyai akun login apa belum begitu. Terus di sini juga customer Terus sini juga
Sini sistem bisa memberikan memberikan data produk ke customer begitu. Jadi aluran data sistem bisa memperlihatkan data produk yang kita punya itu tentu diambil dari database pesanan. Jadi dia mengambilnya dari database pesanan dan menampilkan ke customer. Kira begitu alur datanya. Untuk proses pembayaran ini saat alur datanya itu dari customer ke proses pembayaran itu data akan disimpan langsung ke database pembayaran. Jadi sistem akan menerima data, memberikan data kembali dan melaporkannya ke admin kalau pembayarannya sudah diterima. Nanti konfirmasi nanti customer akan menerima konfirmasi gitu. Terus untuk proses pengiriman sendiri itu dari admin, di mana admin akan konfirmasi pesanan. Kalau dikirim, nanti datanya akan dikirim langsung ke customer kalau pesanannya telah dikirim. Kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada beberapa database, seperti database customer, database admin, database produk, database pesanan, database pembayaran. Jadi ini sudah disesuaikan. Misalnya kalau konfirmasi pembayaran, berarti akan masuk ke database pembayaran. Kurang lebih begitu DFD-nya. Saya lanjut saja ke Entity Relationship Diagram atau ERD ya. ERD digunakan untuk memvisualisasikan struktur data dan bagaimana data berinteraksi satu sama lain dalam satu sistem atau satu basis data. Di sini Oke, jadi begini kurang lebih ini bagaimana interaksi satu tabel ke tabel lainnya ya. Jadi sini ada tabel customer, tabel pesanan, pembayaran, dan admin. Di sini ada produk. Jadi saya jelaskan dari customer dulu ya. Di sini ada tabel customer di mana memiliki atribut ID customer sini, ID customer sebagai primary key. Oke, di sini di mana ada tabel customer ya. Di sini customer memiliki beberapa atribut. Contohnya ada ID customer sebagai primary key di sini. Ada email, ada alamat, ada nomor HP, ada nama, ada tanggal lahir. Dimana ini akan sedangkan pesanan sendiri itu memiliki beberapa atribut. Ada ID pesanan, ID customer, ID tanggal order, alamat, status pesanan, data pembayaran, ID produk. Di sini primary key-nya ada ID pesanan, dan foreigner key-nya ada ID customer dan ID produk. Di sini hubungannya customer dan pesanan itu one to many, di mana customer hanya satu bisa melakukan banyak pesanan, bisa melakukan banyak pesanan gitu. Terus ini ada pembayaran. Di sini ada beberapa atribut ID pembayaran, jumlah, bank, ID pesanan, tanggal, di mana ID pembayaran di sini menjadi primary key dan ID pesanan di sini adalah foreigner key. Di sini hubungannya itu pesanan setelah melakukan pemesanan melakukan pembayaran, di mana hubungannya jadi one to one, karena pesanan akan dibayarkan oleh satu bank begitu, jadi nggak bisa dibagi-bagi gitu. Misalnya confirm pakai pembayaran melakukan Alfamart atau mungkin BCA atau BRI begitu, nanti akan terkonfirmasi. Selanjutnya itu ada admin ya. Di sini ada admin, di mana ada ID admin sebagai atributnya ID pesanan, nama, tanggal lahir, email, nomor HP, alamat, di mana ID admin ini menjadi primary key, ID pesanan ini foreigner key. Hubungannya dengan pembayaran dan admin itu one to one, di mana pembayaran hanya dilakukan sekali dan admin yang memprosesnya pun satu orang. Selanjutnya itu ada produk. Di sini ada ID produk, harga produk, deskripsi produk, stok produk, nama produk, dan pembuatan. Di sini hubungannya itu one to one, di mana
produknya itu, maksud saya ini adalah one to many di mana produknya itu ada banyak gitu, tidak hanya satu, begitu. Maaf sini ada kesalahan sedikit. Selanjutnya, oke, selanjutnya itu ada yang terakhir, ada mapping table. Kira-kira begini gambaran dari mapping table dari uh, aplikasi kami, di mana ada customer, ada admin, pesanan, produk, dan pembayaran. Oke, selanjutnya, oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya Kadedi Deriawan, terima kasih. Selamat pagi.